boleh. Kenapa? Memuliakan di Rabbil masjid, memuliakan yang punya. Siapa yang punya masjid? Habib Batik, Allah. Habib Batik itu Allah. Ayo kira-kira kapan sholat yang bukan waktunya tapi boleh? Ya, niatnya tetap apa tadi adaan. Apa ayo? Yang kemarin ikut ngaji pasti ingat. Kalau yang ikut ngaji pasti lupa. Pertama, sholat yang dikerjakan secara ibadah. Ya, sholat yang dikerjakan secara ibadah. Meskipun itu sholat dikerjakan bukan waktunya, tetap niatnya adaan. Bapak Ibu, maksud ibadah paham ya? Paham ya? Sholat yang dikerjakan biasanya hanya sekedar ihtiraman lil waqti. Maka ketika dia pulang meskipun bukan pada sholatnya, pada waktunya, niatnya tetap adaan, bukan qadaan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, sholat yang dikerjakan secara takdim atau takhir, itu kan bukan waktunya tuh. Maka ketika dia nanya, ada yang nanya, Ustaz, waktu sholat witir kapan? Waktu sholat witir adalah waktunya sholat isya. Salah, jelasinnya kurang jelas. Kalau dia jelasin sholat witir waktunya adalah waktu sholat isya, berkesan. Kalau belum sholat isya witir boleh, nggak boleh. Jadi waktunya sholat witir itu adalah setelah mengerjakan sholat isya tuh, dan sampai habisnya waktu isya atau masuknya waktu subuh. Ya, berarti sholat witir di waktu maghrib boleh. Sholat witir di waktu maghrib boleh. Bingung gak saya ngomong? Bingung. Tuh kan bingung. Sholat witir di waktu maghrib boleh. Ayo, anak pesantren baca kitab tuh, paham dia. Kenapa bisa boleh? Karena syarat mengerjakan witir itu setelah sholat isya. Bisa jadi dia ngerjain takdim tuh. Maghrib 3, isya ya 2 atau 4. Berarti kan udah isya tuh. Udah isya. Ingetin, saya pernah ditanya, sholat qashar apakah pakai rawatib? Ente salah. Kalau memang mau rawatib jangan diqashar tuh sholat. Jelas ya? Ente ambil diskon setelah rawatib diambil. Yang fardunya aja diskon. Zuhur, ini ngerjain ba'diyah zuhur kan kacau Pak itu. Kalau mau tetap ngerjain ba'diyahnya, berarti zuhurnya kita lagi safar ngerjain sholat Jumat, di jamaah asalnya 2 batal tuh, nggak boleh. Kalau ente ngerjain Jumat 4 rakaat kemudian jamaah asar boleh, cuma asalnya wajib 4. Karena sholat Jumat berapa rakaat? 4, enak aja 2. Saya nggak mau mengatakan Jumat itu 2. Orang pada ngerayain khutbah soalnya. Jumat itu 4. Duanya itu apa? Khutbah. Maka mereka yang datang kagak mendapatkan khutbah tuh, dan sengaja dia datang tuh. Ente datang lagi khutbah berapa? 2. Ngapain itu datangnya? Agak. Males aja nongkrong tuh luar minta kopi. Orang tinggal 4 doang. Wajib dia pulang zuhur tuh. Awas. Makanya Ar-Rahman dari dulu sampai gini aja kan pulang zuhur sholat Jumat. Kenapa? Karena dia takut di antara jamaah kurang 40 orang yang memenuhi syarat melaksanakan sholat Jumat. Ada. Awas dan sengaja. Kecuali kita kagak sengaja. Berjalan, Masya Allah macam banget. Nyampe langit berkhutbah kedua, sunnah pulang sholat zuhur. Ambil ngajak. Ya begitu nyampe Jumatan nyari tiang di bawah kipas enak tuh. Wah, pakai media BT gua di hotel lama. Udah lama ngantuk lagi nyari tiang tidur. Alhamdulillah tidur. Kagak ngedengerin rukun khutbah tuh, wajib pulang sholat zuhur. Jelas apa jelas? Bingung nggak? Ya. Jadi itu sholat witir bisa jadi dikerjakan di sholat maghrib boleh. Kapan? Ketika isyanya udah dikerjain. Jelas ya? Boleh nggak dikerjain witir jam 11 malam? Isya belum? Belum. Kagak boleh.
benar. Ya Allah, yang sunnah diambil gitu. Jangan bingung apa bingung, jelas apa jelas. Hari mananya hari tambah bingung. Selanjut bahasa terakhir, mari kita akan kita lagi. Ya, syarat mendapatkan berjamaah kemarin. Dari nanya, ini ngaku apa lama? Masih juga bingung ini. Kemarin dari nanya biasa bergeget banget. Ya Allah, luar biasa enak mengarang. Sedangkan berjamaah dengan batu. Dan dari nanya, syarat mendapatkan berjamaah kemarin, ya paling cakep imam makmum dengan imam itu muafek. Apa muafek? Ya, emang bareng-bareng takbiratul ihramnya sama imam. Kalimat bareng bukan berarti sama. Sebab kalau makmum bertakbir imam belum sempurna barnya, maka kagak sah, batal. Jadi tungguin imamnya bar, makmum baru Allahu Akbar. Kemudian minimal makmum mendapatkan rukuknya imam. Yang kedua, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Maka kemarin bahasan kita di 2 minggu yang lalu, ketika ada orang datang sholat Jumat, ya makmum mau rukuk di rakaat yang kedua, imam mau i'tidal, namanya mustawiyan, bebarengan, perwis. Jadi makmumnya mau rukuk, udah bungkuk, tangannya belum megang, namanya belum sempurna tuh. Ya, berarti Allah begitu, ini belum megang, belum rapi. Tuh, belum dapat rukuk tuh ikutin. Jadi syaratnya dapat rukuk itu udah rapi. Tangan udah megang, badan udah membungkuk. Kalau baru tiba memegang tangan, memegang badannya masih dangak, belum dapat tuh. Namanya rukuknya belum tamam, ya, belum membungkuk. Tuh, imam mau i'tidal, makmum mau rukuk. Begitu imamnya salam, nambahinnya berapa rakaat kemarin? Ingat nggak? Nambahinnya berapa? 4. Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat, ya. Tapi ingat, ketika kita datang imam di atas rukuk, jangan ikut imam. Maka yang paling bagus adalah bikin jamaah baru. Kalau punya teman, kalau punya teman. Kalau kita nggak punya teman, ya udah ikut. Daripada kita nggak dapetin pahala berjamaah, nggak apa-apa dah. Punya teman 3, banyak lagi 10, berpatah aja. Dan kita sholat bareng-bareng. Ya, nah sekarang masbuk sama masbuk. Maka si masbuk kemudian berimam kepada si masbuk. Kan mari gitu ya. Masbuk sama masbuk. Maka si masbuk ini kemudian berimam sama si masbuk. Berarti ketika satu saf itu semuanya masbuk, maka satu orang yang masbuk menjadi imam. Kayaknya saya nggak pernah melihat prakteknya, itu teori doang, itu apa? Teori. Padahal itu afdol. Jadi ketika di sebarisan semuanya masbuk, yang ganti imam siapa tuh? Yang tengah-tengah. Makanya mulainya pas sejajar imam dia digantiin. Jadi jangan semuanya kemudian jadi masbuk lagi, atau namanya sendiri sholatnya. Itu dia. Bingung nggak? Nah, kita nggak pernah praktekin nih Pak ya. Biasa praktekin nggak? Ada, bohong baru praktekin. Udah. Kemudian bacaan imam dan bacaan makmum sama, gitu. Maka tidak boleh makmum membedakan bacaannya dengan imam. Contoh, rakaat ketiga maghrib nggak ada surah, betul ya? Rakaat ketiga maghrib hanya Fatihah. Makmum datang, imam rakaat ketiga, maka makmum tidak ada perintah baca surah. Makmum hanya baca Fatihah, sama imam. Tuh, makanya maaf guru, apa? Saya tadi sholat subuh, saya datang imam rakaat kedua, terus saya udah kunut, terus rakaat kedua saya nambahin 1 kan ya, imam salam saya nambahin 1. Kunut lagi enggak?
sudah kunut. Nah kalau gitu ente jangan tasyahud, sujud ente salam segituin aja Bang. Bener gak saya ngomong? Nah kalau nggak tasyahud, ente kan ngomong tadi aja udah kunut. Bener ya Bang ya? Maka rakaat kedua saya juga kunut. Ya udah ente ngapain tasyahud kalau begitu? Tadi sujud ente salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener apa kagak ya? Itu ente kunut bukan kunut ente tuh. Itu kunut namanya karena mutabi ala imami. Itu kunut antara ikut sama imam. Tuh. Maka rakaat kedua tetap sunnah abad. Ente kerjain kunut lagi. Jangan kagak. Jelas apa jelas? Makanya yang bangunnya kesiangan tuh udah jam 6:15. Malam kita bawa apa tidur sampai malam. Bini lagi dinas uduk, kita sholat aja. Gitu, pakai kunut kan dulu, pakai. Tapi saya malu ke bini, nggak usah angkat tangan. Biar gak ketahuan, bini yang ngomong ke kamar, laki gue soleh banget, udah sholat duha di hari. Padahal masuk kesiangan. Jelas apa jelas? Bingung apa bingung? Ya. Terus sholat Jumat wajib niat kemarin ya, ini semua diingetin doang. Sholat Jumat wajib niat makmuman tuh muktaronan indah takbiratul ihram, harus berbarengan ketika takbiratul ihram, nggak boleh tengah. Tapi sholat yang lain boleh tuh. Maaf nih yang saya contohin kerjaan jelek Pak. Dia tahu nih imam mama nih nama. Dia datang pas rakaat yang kedua maghrib, suruhnya panjang banget. Saya ditanya, guru memang lagi sholat baca suruh panjang boleh nggak boleh batal. Lagi sholat suruh panjang batal, nggak boleh panjang nggak boleh. Batal sholat nggak boleh. Nggak boleh. Apa anda? Nggak boleh. Ya. Dia sholat sendirian tuh, sholat fardhu maghribi, salah rakaatin, ada adillahi ta'ala. Kan kagak ada makmuman itu. Bener ya? Dia sholatnya sendirian, cerat. Kagak jari makmumnya itu bener. Imam sudah surah kan. Pas makmum rakaat kedua, imam rakaat kedua, dia tuh muqtadiyan di situ. Saya niat ikut imam, saya niat menjadi makmum. Ya, boleh. Cuman kerjaan kayak begini jelek. Jelas apa jelas? Bingung apa bingung? Ada yang mau nanya? Kalau bermakmum sama makmumnya masuk, katanya ambil yang paling pinggir. Terus yang kedua, kalau sholat Jumat, si makmum merasa imam sama khotibnya kurang asik katanya, apakah sunnah atau wajib pulang dulu? Pertama, Bapak Ibu bermakmum kepada masbuk, ya, sama masuk berarti ya. Itu pertama yang kita lihat memang dia duluan dibanding kita. Yang kedua yang paling cakepan, ya, makanya nyusunnya dari tengah nih yang bukan, gitu. Cuma perkara itu namanya susah, tetap aja kita begitu nambahin udah masing-masing. Kenyataannya jarang begitu, gitu. Kita ada sholat zuhur di rumah. Laki pulang jangan ambil wudhu, Pak. Ngapain Pak? Mau sholat zuhur. Baru sholat udah jam 2 tadi macet banget jalanan. Sebentar mah, mau ngambil wudhu. Mau ngapain? Mau sholat zuhur. Emang belum sholat udah. Kok sholat zuhur lagi? Mama pengen ngasih surga bareng Papa Cie. Cuman pertanyaannya apa iya? Mau sholat, udah sholat, udah, mana begitu doang, nanya doang. Kagak bakalan awal jamaah namanya, kagak bakalan nolongin berjamaah.